Lajeng pepanggihan malih sederek-sederek lan para katang ingkang sami katresnan. Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit menambahkan tuturan perihal peristiwa perseteruan Pajang dan Mataram sebagai penjangkep dari video sebelumnya. Sementara Wadyabala Pajang makuwon di alas Prambanan, Ki Jurumartani sedang mengatur strategi bersama Sutawijaya. Ger anakku Sutawijaya, bagaimana pendapatmu? Kini mau tidak mau akan terjadi pertempuran melawan Sultan Pajang. Wadyabala Pajang sudah dekat dan jaraknya hanya di seberang Kali Opak. Malam inilah penentuannya. Kalau besok pagi akan terjadi perang besar dan memakan banyak korban, aku dapat menyaksikan pertempuran yang luar biasa antara ayah melawan anaknya hanya berebut soal tahta, Ger. Senopati menjawab, menurut paman bagaimana baiknya aku ikut saja, paman. Jika memang tidak ada pilihan lain, maka kau hubungi dulu Kanjeng Ratu Kidul yang katanya dulu pernah berjanji akan membantumu jika terjadi kesulitan. Aku sendiri akan menghubungi Panembahan Merapi yang dahulu juga pernah menjanjikanku bahwa dia akan siap membantu kalau aku memintanya. Senopati Enggalogo kemudian beranjak dari tempat duduknya dan keluar di pelataran pamagangan. Kemudian ia duduk bersila, sedakep saluku jugo, hanutup-nutupi bahan Hawa Songo, malatik-malati hening. Tumengo ing tawang, jroning nolo andodok korining kedaton segoro kidul. Anjelih marang Ratu Mas Sinedya Enggal Prapto. Kedua tangannya menyilang di depan dada, memusatkan pikirannya pada satu titik. Kepalanya menengadah ke langit. Dalam konsentrasinya, Sutawijaya memanggil penguasa Laut Selatan. Kemudian dari arah selatan muncul awan hitam bergulung-gulung yang mengeluarkan suara gemerincing. Angin bertiup kencang dengan diiringi hujan. Angin topan mengguncangkan pepohonan besar dan tumbang berhamburan. Derai tawa dan sorak-sorai prajurit lelembut dan perkasaan dari Laut Selatan mengawal perjalanan Nyai Ratu Mas, penguasa Laut Selatan. Sementara dari arah utara, gemuruh angin bertiup kencang. Awan hitam menggulung, hujan abu, puncak Merapi memuntahkan lahar dingin mengalir ke arah tenggara, menerjang Pakuan Prambanan. Malam itu merupakan malam yang menyengsarakan bagi Wadyabala Pajang. Mereka lari tunggang langgang mencari keselamatan. Sultan Pajang dengan Kadang Sentono dan Poro Nayaka Mantri berkumpul di tempat yang agak tinggi. Kemudian menyuruh seluruh Wadyabala yang masih selamat diperintahkan untuk bergerak menuju ke utara dan makuwon di wilayah Tembayat. Maksud Sultan Pajang sekalian untuk melakukan ziarah pada Sunan Tembayat. Ketika Sultan Pajang hendak mendorong pintu makam tersebut, pintu tersebut tidak bisa terbuka. Sultan Pajang menjadi lemas tubuhnya mendengar penuturan dari juru kunci makam Sunan Tembayat. Karena sudah penat, Sultan Pajang kemudian tertidur di balai kencur. Baru kali ini, Sang Prabu merasakan nikmatnya tidur. Seluruh Kadang Sentono tidurnya bergantian. Para prajurit juga bergantian beristirahat. Keesokan harinya, mereka sudah merasa bugar kembali. Sultan Pajang kemudian memerintahkan kepada segenap Wadyabala dan Sentono Nayaka Praja untuk kembali ke Pajang. Dalam perjalanan ke arah timur, di pertigaan jalan ke arah Pajang, Sultan Hadiwijaya jatuh dari tunggangannya. Kemudian para prajurit mengangkat Sultan Hadiwijaya ke dalam tandu. Sutawijaya mendengar laporan dari Telik Sandi tentang perjalanan Sultan Hadiwijaya ketika di makam Sunan Tembayat hingga perjalanan pulang dan jatuh dari tunggangannya. Senopati Enggalogo dengan dikawal 40 prajurit pinilih bergegas menyeberangi Kali Opak untuk menjenguk ramandanya yang tengah gerah.
Sementara itu, Wadyabala Mataram membubarkan diri dari Pakuwon Randulawang dan bergerak ke arah utara membuat baris pendem untuk mengepung pasukan Pajang. Hal ini untuk berjaga-jaga jika keadaan semakin memburuk. Para Nayaka Praja dan Kadang Sentono Pajang sama sekali tidak menduga jika Sutawijaya akan menyusul secepat itu. Di depan putra-putra dan para abdinya, Kanjeng Sultan Hadiwijaya berkata, "Semua anakku, jangan ada yang berani melawan kakangmu Senopati Enggalogo, karena dialah kelak yang akan menggantikanku ketika aku telah meninggal. Sebagai saudara tertua, maka ia wajib dihormati. Kakangmu Senopati itu sangat sayang padaku, maka kedatangannya itu untuk mengantarkan aku agar tidak terjadi benturan dengan pasukannya. Kelak sepeninggalku, kalian menurutlah pada kakangmu Sutawijaya." Pangeran Benowo setelah mendengar ramandanya menasihati dengan suara lirih, dalam hatinya menangis. Para pangeran dan Kadang Sentono menangis terisak-isak dalam perjalanan. Singkat cerita, perjalanan Sultan Hadiwijaya telah sampai di kerajaan Pajang. Setelah sang Prabu masuk ke dalam kedaton, Senopati Enggalogo beserta 40 pengawalnya melanjutkan perjalanannya menuju ke arah desa persembunyian Tumenggung Mayang. Wimbosoro yang diutus meninggalkan desa Mayang dan melaporkan kepada Sultan Hadiwijaya bahwa Sutawijaya minta maaf karena sudah meninggalkan Pajang. Ketika singgah di desa Mayang, tengah malam tatkala kokok ayam pertama, udara semakin dingin. Keadaan di dalam istana menjadi hening. Suara jangkrik, gangsir dan orong-orong yang memecah kesunyian malam. Senopati Enggalogo keluar dari rumah, kemudian berdiri di tengah pelataran dan tak seorang pun melihatnya. Kemudian datanglah Ki Jurutaman, utusan Kanjeng Ratu Kidul. Setelah memberikan sembah, kemudian menundukkan badannya yang sebesar bukit itu, tengkurap di hadapan Danang Sutawijaya. Setelah diperkenankan menyampaikan maksudnya, Ki Jurutaman berkata, "Tuanku, jika panjenengan menginginkan mengalahkan Ayahanda Sultan Pajang, maka hambalah yang akan melaksanakannya. Mati hidupku sudah aku baktikan kepada panjenengan, tuanku." Ki Jurutaman, sun tarimo prasetyamu marang ingsun. Sayekti ingsun tatantar bekayun, opo sakar piro. Jurutaman, aku berterima kasih. Niat baikmu aku terima, tetapi aku tidak punya keinginan apa-apa. Terserah kamu saja. Kemudian Ki Jurutaman memberikan sembahnya dan keluar menuju ke dalam istana. Sultan Pajang pada waktu itu sedang duduk bersama para putra Sentono dan Pangeran Benowo. Mendadak, sang Prabu jatuh pingsan tanpa sebab. Dalam pada itu, setelah Jurutaman meninggalkan desa Mayang, langsung menuju ke dalam istana di mana sang Prabu berada. Kemudian dia menghantam dada Sultan Pajang hingga pingsan. Tentu saja tidak ada yang mengetahui keberadaan Ki Jurutaman, karena Ki Jurutaman memang bukan golongan manusia. Ia adalah orang kepercayaan Ratu Kidul yang diabdikan kepada Senopati Enggalogo. Sultan Pajang keadaannya semakin mengkhawatirkan para putra Sentono dan istrinya. Keluarga dekat sahut menyahut menangis sehingga menjadikan suasana bertambah mengharukan. 3 hari 3 malam Senopati berada di desa Mayang, kemudian meninggalkan desa Mayang dan kembali ke Mataram, kemudian memerintahkan kepada seluruh kerabat Mataram untuk membeli bunga telasih dan ditumbuk di jalanan menuju ke Puro Pajang. Kejadian ini tentu membuat Sentono dalem ing Pajang menjadi terkejut. Siapa yang telah meninggal dunia? Sultan memang sakit, tetapi mengapa jalan yang menuju ke Puro Pajang dipenuhi tumpukan bunga telasih? Maka Pangeran Benowo masuk ke dalam istana dan menghadap kepada Sultan Hadiwijaya. "Romo Sultan, putra pukulun Kakang Senopati
Soho tiang Mataram kinen mundut sekar terasih tinumpuk lawang sadami. Romo Prabu, putra Baginda, Kakang Senopati, menyuruh orang-orang untuk membeli bunga telasih dan ditumpuk di jalan menuju ke istana. Apa maksudnya? Kakang Iro Senopati Mataram sangat bektine marang ingsun. Anggone duwe wong tuwa, pratandha sih waspada Kakang Ireku, roh ingsun yen meh pralena. Prajehna iku gumanti. Kakakmu Senopati Mataram itu sangat berbakti pada orang tua. Ia memang waskita, mengetahui bahwa aku hampir meninggal dan ia yang akan menggantikannya. Beberapa hari kemudian, Kanjeng Sultan Pajang wafat. Para putra pangeran, Kateng Sentono dan Nayaka Praja, Gandhek, Bupati lengkap hadir semua. Kemudian Pangeran Benowo mengutuh Ki Patih dan beberapa Sentono Dalem untuk memberitahukan kepada Senopati Engaloko bahwa Sultan Hadiwijaya telah meninggal dunia. Senopati Engaloko setelah mendengar penuturan utusan dari Pajang, matanya berlinang air mata, akan menangis namun ditahannya. Tapi dalam hati dia tetap menangis terseduh-seduh. Kemudian dia mengambil kuda dengan sekali sentak, maka kuda tersebut melesat ke arah Pajang. Setelah sampai di Puro Kasultanan Pajang, setelah menambatkan kudanya, ia segera menuju ke rumah peristirahatan di Pringgitan Timur. Danang Sutawijaya kemudian mendekati jenazah almarhum Sultan Hadiwijaya. Dalam hatinya menangis, tak jauh beda ketika Sultan masih hidup. Pemberian penghormatan yang terakhir dilakukan setelah memandikan jenazah. Setelah selesai, selanjutnya jenazah dikebumikan di Desa Butuh. Para pelayat pun datang dari berbagai penjuru. Kemudian, selama 40 hari 40 malam, diadakan majelis doa yang dilakukan oleh para santri dari Kudus, Giri, dan juga dari Tembayak. Demikian sekelumit ulasan tentang perseteruan Pajang dan Mataram. Semoga ulasan dari kisah ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan warna-warni dari cerita Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun perbedaan versi cerita, dapat memberitahu kami melalui kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa tercurahkan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini.